Baik, Naila, terima kasih untuk pemaparannya. Dan pemirsa, tidak hanya 3, namun juga nota pembelaan 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ditolak oleh jaksa penuntut umum. Apa implikasinya? Ada pakar hukum pidana yang sudah bergabung bersama dengan kami, Jamil Ginting, untuk membahasnya lebih lanjut. Bang Jamil, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Martin. Iya, Bang Jamil, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Breaking News Metro TV. Mungkin kita akan awali untuk pengertian kepada masyarakat umum dulu, Bang Jamil ya. Mungkin apa bisa yang dimaksud dengan duplik ini dan seberapa berpengaruhkah ini akan memengaruhi keyakinan hakim? Ya, baik Martin. Jadi dalam criminal justice system hukum acara pidana di pengadilan, setelah tuntutan jaksa penuntut umum, maka para terdakwa berhak untuk mengajukan pledoi ataupun pembelaan. Setelah pledoi tersebut diajukan, maka jaksa menanggapi pledoi tersebut, ya merespon dengan yang namanya replik. Setelah replik tersebut dibuat, yang kita ketahui tadi sudah disampaikan analisis terkait yang ditolak, maka replik tersebut dijawab lagi, ya, dijawab lagi dengan yang namanya duplik. Nah, hari ini itulah duplik nanti yang akan disampaikan oleh 3 kuasa hukum, ya, Ricky Rijal, Kuatma'ruf, dan Ferdy Sambo. Nah, intinya dalam duplik tersebut adalah membantah atau memberikan penjelasan terkait tanggapan yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam replik tersebut. Jadi nanti contohnya ya, Ferdy Sambo mengatakan tidak benar apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam repliknya yang mengatakan kalau ya ini hanya curhatan, tapi ini bukti-bukti yang akurat, ya tidak benar, ya penasihat hukumnya menghayal, kan dikatakan menghayal, tidak dengan benar menyampaikan, hanya hayalan dan segala macam. Jadi itulah tanggapan yang disampaikan oleh penasihat hukum terhadap replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Itu intinya, Mas Martin. Oke, baik, kita akan berkata juga mengenai replik pada pekan lalu ya. Sidang replik pekan lalu kita melihat terutama untuk Ferdy Sambo begitu. Sebenarnya kecilkah harapan peringanan tuntutan untuk Ferdy Sambo? Artinya pledoi yang disusunnya itu lemah. Ya, pada prinsipnya perspektif di ruang sidang ini ada 3 pihak. Pihak penuntut umum, pihak penasihat hukum, dan hakim, ya. Mereka sah-sah saja punya perspektif yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda dalam menggali para saksi, menghadirkan bukti, dan menganalisis suatu fakta persidangan. Jadi cara berpikirnya memang beda. Kalau penuntut umum kesannya memang selalu ingin melakukan tuntutan yang lebih besar. Kalau penasihat umum ingin membebaskan. Kalau nanti dari kedua ini, maka hakim akan menilai, ya, berdasarkan keyakinannya, berdasarkan fakta di persidangan mana yang benar. Nah, kalau kita bicara tentang Ferdy Sambo, nah, apa yang dibantah oleh majelis hakim terkait dengan keterangan Ferdy Sambo yang mengatakan bahwa dalam pembelaannya dia tidak dihargai, ya, salah satunya terkait dengan prestasi. Itu yang dianggap sebagai curhatan pribadi, ya, yang oleh penasihat hukum, tidak pada pokok permasalahan. Saya kira karena jaksa penuntut umum tidak mencantumkan hal yang meringankan dalam tuntutannya, dan tuntutan itu sudah seumur hidup, maka kalau nanti hakim dari sudut pandang hakim menilai apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini patut dihargai dan menjadi dasar memperingan hukuman, bisa-bisa hukuman yang seumur hidup bisa berubah menjadi hukuman 20 tahun, ya, waktu tertentu. Nah, inilah yang menjadi dasar perspektif hakim. Jadi bukan hanya sekedar curhatan saya kira, tapi fakta di mana Ferdy Sambo mempunyai prestasi yang dia katakan sudah mendapatkan penghargaan dari Presiden, dari Kapolri, dan segala macam. Bisa saja hakim menganggap ini menjadi dasar yang meringankan hukumannya. Dan makanya saya katakan bagaimana jaksa bisa melakukan tuntutan, ya, maksimum, ya, dengan tidak ada keringanan, ya, tidak tapi hukuman seumur hidup.
Ya harusnya konteksnya kalau itu harusnya hukuman mati begitu, lalu nanti bisa diturunkan karena tidak disampaikan keringanannya itu menjadi hukuman seumur hidup. Tapi kalau sudah seumur hidup tapi nggak ada Mhm. keringanan, lalu hakim menilai ada keringanan, jadi hukumannya lebih rendah. Tapi itu Oke. perspektif hakim kembali. Saya kira nanti hakim dalam menilai itu apakah tetap 20 masuk seumur hidup walaupun ditambahkan ada yang meringankan. Tapi biasanya relevan ya. Dimasukkan keringanan, hukumannya Mhm. juga bisa dikurangi. Begitu Mas. Sampai dengan saat ini gitu ya, progresnya sudah sampai ke duplik. Seberapa besar duplik ini akan bisa mengubah keyakinan majelis hakim? Kalau kita konteks duplik atau replik, ini merupakan urutan lanjutan daripada pledoi dan juga tuntutan jaksa. Jadi tadi kita lihat beberapa hari lalu tidak berpengaruh jaksa terkait dengan adanya pledoi tersebut ya, bahkan dia membantah. Demikian juga nanti dalam duplik. Duplik ini pasti penasihat hukum mengatakan ya bahwasanya jaksa dalam repliknya mengada-ada ya, tidak Hmm. melihat ini sebagai suatu esensi yang kuat dalam pembelaan nota pembelaannya. Nah, hakim pada umumnya dalam menilai ya apakah Mhm. kebenaran fakta, apakah terkait dengan hubungan antara satu bukti dengan bukti lainnya, sudah diurut dengan sedemikian rupa, itu jarang sekali didasarkan kepada replik dan duplik. Mereka selalu Hmm. melihat tuntutan dan pledoi yang dipertimbangkan untuk menjadi analisis dalam pertimbangan majelis, apakah meringankan hukuman atau mempererat hukuman atau membuktikan adanya suatu tindak pidana, itu dilihat dari dakwaan dan tuntutan dan juga dari pledoi. Kalau memang pledoi itu dapat diterima dan diambil sebagai bahan pertimbangan majelis ya. Jadi jarang Ya, sekali diambil dari replik atau duplik. Jadi replik duplik itu hanya penyokong, penguat ya, penguat. penguat bahwasannya apa yang disampaikan dalam pledoi maupun dalam tuntutan itu sudah benar keberadaannya dan mereka jelaskan lagi lebih lanjut. Maka Anda lihat di situ kalau replik dan duplik itu nggak tebal-tebal ya, Mhm. tipis-tipis, hanya nggak perlu ditanggapi semuanya begitu. Jadi hanya Oke. esensi-esensi tertentu aja yang ditanggapi karena memang tidak begitu esensial ya dalam pertimbangan hakim nantinya begitu Mas. Oke, Bang Jamin, artinya kita melihat bahwa pledoi ditolak, terutama kepada terdakwa yang dalam tuntutannya tidak ada hal yang meringankan, artinya duplik ya bisa dikatakan sekedar jadi sidang formalitas yang bisa memengaruhi vonis berarti? Ya, bahkan ada beberapa persidangan kalau jaksa penuntut umum merasa tidak perlu menanggapi, contohnya setelah pledoi, ya dalam persidangan biasa ya, kasus biasa ini kan karena atensi masyarakat cukup tinggi ya mengenai hal ini. Kalau sidang-sidang biasa yang nggak ada atensi cukup, jaksa penuntut akan ditanyakan apa menanggapi ini dengan replik, jaksa nggak perlu karena kami tetap pada pendirian kami, sehingga bisa di skip ya, replik duplik itu bisa di skip, jadi nggak dilakukan langsung sampai kepada putusan. Nah itu banyak yang terjadi seperti itu dalam pemeriksaan perkara-perkara ringan ya, perkara-perkara yang tidak diajukan replik duplik secara tertulis begitu ya. Jadi jaksa biasanya jarang, tapi karena ini memang perkaranya cukup rumit, perhatian masyarakat tinggi terhadap ini, hukum acaranya harus dilalui sesuai dengan Oke. prosedur yang ada. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat tanggapan jaksa dalam repliknya terkesan ya nggak banyak analisisnya. Ya, bilang bahwasanya eh, pledoi itu mengada-ada, isinya curhatan tadi ya. Emosional. Tidak, ini baru Mhm. menjelaskan sedikit saja terkait dengan hubungan hukum antara perbuatan dengan tindakan, nggak begitu banyak. Lebih banyak Oke, Bang Jamin. mengomentari hal-hal yang nggak prinsip saya kira. Nah nanti jadi itulah yang menjadi apa dasar bagi penasihat hukum mengajukan duplik. Duplik juga nanti kita saya kira nggak begitu besar, nggak begitu banyak yang perlu ditanggapi.
Oke, Begitu. baik Bang Jamin ditahan dulu karena kita juga akan menghadirkan informasi tentunya dalam persidangan dugaan pembunuhan berencana Yosua Huta Barat ini. Kuasa hukum dari Putri Febidiansyah itu menilai bahwa jaksa itu emosional saat menyusun replik atau jawaban atas pledoi terdakwa. Hal tersebut juga disampaikan jaksa penuntut umum setelah membacakan tanggapan atas pledoi Putri Chandrawati. Kita coba simak informasinya berikut ini. Jaksa penuntut umum lebih sibuk untuk mengomentari soal posisi penasehat hukum ya ketimbang membahas substansi. Jadi memang buat kami agak terasa begitu emosional gitu respon dari jaksa penuntut umum. Meskipun kami melihat banyak kata-kata emosional ya, kami mendengar banyak kata-kata emosional yang disampaikan oleh penuntut umum, tetapi itu tidak mengurangi sikap kami untuk menghargai tugas penuntut umum dalam jalannya proses persidangan. Oke, dalam kesempatan yang berbeda, begitu keduanya kompak menyebutkan jaksa emosional. Kalau menurut Anda, ini apakah memang pengacara yang memang tanda kutip baper begitu, atau Anda menangkap hal yang berbeda, Bang Jamin? Ya, kalau kita lihat pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum Putri maupun Ferdy Sambo, itu lebih banyak juga terkait dengan tendensius ya. Contohnya dia mengatakan kalau jaksa penuntut umum melakukan manipulasi, jaksa penuntut umum tidak paham, jaksa penuntut umum ada hal-hal yang memangnya sifatnya subjektif ya, tendensius juga. Jadi dengan demikian juga saya kira jaksa penuntut umum juga menilai loh ini kok seakan-akan ya, kalau saya lihat klien kamu ini kan sudah diberi keringanan ya, contohnya Putri ya, dengan 8 tahun begitu, tapi dianggap jaksa keliru, tendensius. Jadi mungkin ada emosional juga jaksa ini yang menilai kalau mengada-ada ya, apa yang disampaikan oleh penasihat hukum juga mengada-ada begitu ya. Jadi ibarat kata bukan substansi hukumnya yang dipermasalahkan, tetapi terkait dengan jaksanya gitu. Jaksanya tendensius, jaksanya memanipulasi data. Ya itulah akhirnya masuk kepada subjektivitas, padahal itu nggak boleh. Artinya yang harus diperdebatkan adalah fakta hukum, analisis hukum, begitu. Nah, memang terkadang ada hal-hal yang tidak nyata dalam persidangan dimunculkan, gitu ya, dimunculkan seakan-akan cara pandangnya beda. Nah, itu wajar-wajar saja saya kira. Cara pandang jaksa, cara pandang penasihat hukum terkait dengan satu fakta persidangan, satu ilustrasi, ya wajar-wajar saya kalau contohnya jaksa menilai itu atau penasihat hukum menilai itu sebagai subjektivitas, karena dari sudut pandang yang berbeda, satu mewakili kliennya, satu mewakili negara untuk melakukan penuntutan. Gayanya penasihat hukum seperti ini dipandang tidak wajar atau tidak cocok oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum gayanya seperti itu dipandang penasihat hukum tidak pas karena sifatnya subjektif. Itu saya kira wajar-wajar saja ya dalam suatu argumentasi. Tapi yang penting adalah substansi hukumnya harus ada. Sebenarnya substansi hukum itu sudah terakomodir di dalam tuntutan dan pledoi. Nanti kita serahkan saja sama majelis hakim dalam menilai. Jangan kiranya nanti dalam duplik penasihat hukum mengomentari lagi terkait dengan contohnya jaksa penuntut umum terlalu lebay, dibawa ya, lagi begitu, hanya menyerang subjektivitas daripada penasihat hukum. Saya kira jangan seperti itu lagi ya. Nanti seakan-akan ini hanya masalah pribadi, bukan masalah terkait dengan fakta hukumnya begitu.